Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul mulku wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di kajian Ramadan yang membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang ke-46. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat dari Imam Abu Dawud. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dan melarang kita untuk ughlutat. Ughlutat itu apa? Ughlutat adalah menjatuhkan seseorang kepada kesalahan. Jadi misalnya kita bertanya kepada seseorang atau bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, pertanyaan kita ini bukan bermaksud untuk mencari ilmu. Pertanyaan kita ini hanya untuk mengecoh orang tersebut, sehingga orang tersebut salah dan orang lain melihatnya bahwasanya orang ini salah, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk kita bertanya kepada orang dan niatnya bukan untuk mencari ilmu. Nah, misalnya kita sudah tahu jawaban pertanyaan tersebut, jadi kita sengaja mengecoh orang tersebut agar orang itu tidak bisa menjawab dan dia merasa heran tidak bisa menjawab dan orang lain berpandangan bahwasanya dia itu tidak memiliki ilmu yang luas karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan tersebut. Nah, ini ughlutat di sini menjatuhkan orang, jadi bertanya untuk membuat orang itu tidak bisa menjawab, membuat orang itu salah dalam menjawabnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk itu. Akan tetapi kalau misalnya seorang guru yang menanyakan kepada muridnya suatu pertanyaan, ini hanya untuk mengetes muridnya, bukan dengan niat membuat muridnya itu salah dan tidak bisa menjawabnya, tetapi hanya mengetes kepada muridnya untuk mengetes keilmuan daripada muridnya, itu diperbolehkan gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan, misalnya kita menanyakan kepada orang yang sedang berceramah ataupun orang yang sedang mengisi kajian, pertanyaan itu kita tahu jawabannya, tapi kita tanyakan agar orang itu salah menjawab dan tidak bisa menjawab kepada orang lain di khalayak banyak gitu. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis yang ke-47. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'allamul faraida wal Qur'ana wa 'allimun nasa fa inni makhbutun. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat dari Al-Imam Tirmizi. Jadi hadis ini menjelaskan dan sebagai perintah bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk belajar faraid. Nah, faraid di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah hukum-hukum yang fardu. Kita diperintahkan untuk belajar hukum-hukum yang fardu. Atau faraid di sini memiliki makna ilmu faraid, ilmu miras, ahli waris ilmu tersebut. Dan juga kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkan kepada manusia yang lain. Nah, ketika kita sudah belajar, mengamalkan, dan juga kita harus mengajarkan kepada orang lain. Kenapa itu disebutkan? Rasulullah SAW menyebutkan sebab fa inni makhbut, karena saya, kata Rasulullah SAW, akan meninggal dunia, dan ketika saya meninggal dunia, kalian tidak bisa lagi belajar ilmu tersebut langsung gitu. Jadi karena Rasulullah SAW akan meninggal dunia, kalian ini yang akan meneruskan.
gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak mempelajari ilmu faraid, tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mengajarkan kepada manusia yang lainnya, maka ilmu itu akan terputus ketika nanti Rasulullah SAW meninggal gitu. Pada disebutkan di dalam hadis tersebut gitu. Itu perintah untuk kita belajar ilmu faraid dan juga Al-Quran. Lalu hadis yang ke-48, wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasakhasa bi basarihi ila as-sama'i thumma qala hadha awanun yukhtalasu fihi al-ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syai' rawahu Tirmizi. Ini juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Jadi Abi Darda radhiyallahu anhu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit, melihat ke langit, dan juga berkata, hadza awanun, ini adalah waktunya, yuhtalasu yuslabu, akan diangkat ilmu dari manusia, hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Ini Rasulullah SAW memberi kabar ketika ini waktu ketika Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, itu ilmu akan diangkat dan disebut hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Jadi ilmu itu diangkat daripada manusia ketika Rasulullah SAW wafat, dan setelah itu manusia itu tidak bisa berkehendak apa-apa lagi atas ilmu tersebut, tidak bisa memegang Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia ketika waktu itu disebutkan. Jadi ini penjelasan ketika Rasulullah SAW wafat. Itu kalau misalnya Rasulullah SAW wafat, itu ilmu tidak bisa dipegang lagi gitu. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan manfaat yang baik dan diberikan pemahaman atas ilmu agama yang baik dan juga benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.